Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, jenazah Letjen Purnawirawan Doni Monardo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Upacara pemakaman dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Langit kelabu Jakarta menyelimuti prosesi pemakaman mantan Kepala BNPB Letjen Purnawirawan Doni Monardo di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Senin pagi. Upacara pemakaman jenazah almarhum Doni Monardo dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Keluarga, kerabat, satuan TNI AD, hingga warga turut mengantar jenazah almarhum Doni Monardo ke peristirahatan terakhirnya. Tapi beliau betul-betul bekerja penuh, 24 jam, tidak pernah pulang selama menangani COVID itu. Saya kira itu kenang saya. Almarhum Doni Monardo lahir di Cimahi, Jawa Barat pada 10 Mei 1963. Masa kecil Doni dihabiskan di Aceh. Saat beranjak remaja, ia tinggal di Padang dan bersekolah di SMA Negeri 1 Padang. Setelah lulus, ia memasuki Akademi Militer mengikuti jejak sang ayah. Saat awal karir, Doni Monardo langsung terpilih menjadi anggota Komando Pasukan Khusus tahun 1986 sampai dengan 1998. Ia beberapa kali ditugaskan ke berbagai daerah dari Timur Timur, Aceh, dan Bali. Pada tahun 2004, Doni Monardo ditarik kembali ke pasukan pengamanan Presiden. Sejak saat itu karir Doni terus meningkat, terlebih saat ia ditugaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Wakil Komando Satuan Tugas untuk Pembebasan Kapal MV Sinar Kudus yang dibajak perampok Somalia. Pada 2018, Doni Monardo berhenti dari dunia militer. Ia kemudian mengemban tugas sebagai Sekretaris Jenderal Watanas tahun 2018 hingga 2019. Setelah itu, barulah Doni menjabat sebagai Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Ketua Gugus Tugas Percepatan COVID-19 di Maret 2020. Letjen Purnawirawan Doni Monardo meninggal dunia pada Minggu 3 Desember 2023 sekitar pukul 5 sore di rumah sakit di kawasan Semanggi, Jakarta karena sakit yang dideritanya. Selamat jalan, Letjen Purnawirawan Doni Monardo. Pemirsa, masa yang tergabung dalam paguyuban masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan menggelar aksi di depan kantor DPW PSI Daerah Istimewa Yogyakarta. Masa mengecam pernyataan politisi PSI Ade Armando yang menyinggung soal politik dinasti di Yogyakarta. Masa aksi mendesak PSI menindak politisi Ade Armando yang dinilai menciderai masyarakat Yogyakarta dan mengancam akan melakukan pembersihan alat peraga kampanye PSI di seluruh Yogyakarta jika tuntutannya diabaikan. Aksi massa ini sempat dihadang brigade aparat kepolisian dan sempat terjadi negosiasi alot karena pihak kepolisian hanya mengizinkan perwakilan massa yang menyampaikan aspirasi. Ya, tuntutan kami jelas. Yang pertama, supaya PSI secara kelembagaan melakukan tindakan yang konkret atas apa yang dilakukan kadernya, anggotanya, namanya Ade Armando. Ya, saya kira tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah tindakan pribadi Ade Armando, tidak bisa, karena dia adalah caleg dan dia adalah pengurus DPP. Harus ada sikap politik yang
yang jelas dari PSI kepada Ade Armando. Yang kedua, kami meminta aparat kepolisian untuk menangkap Ade Armando. Sementara, pihak jajaran pengurus DPW PSI Yogyakarta meminta maaf atas kesalahpahaman yang timbul dari pernyataan Ade Armando yang akan menyampaikan aspirasi mereka ke pimpinan pusat PSI. Aspirasi dari demo tadi juga kita sampaikan ke DPP. Ya. Secepatnya kita usahakan secepatnya. 2 hari ini ya. 2 hari ini kita akan bikin untuk merespon rilis apa yang seperti disampaikan teman-teman dari tadi yang menyampaikan aspirasi di sini. Setelah puas menyampaikan orasi, masa aksi membubarkan diri dengan tertib. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Kelompok jaringan alumni Himpunan Mahasiswa Islam dan Muslimin Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD pada pemilu 2024. Ganjar Mahfud dinilai sebagai sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Di hari ke-7 kampanye calon presiden nomor urut 3 menyambangi kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan ini, Ganjar resmi mendapat dukungan dari jaringan alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan Muslimin Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Dukungan diberikan untuk memenangkan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD pada pemilu 2024 mendatang yang berisi 5 alasan. Pertama, Capres dan Cawapres Partai Perindo nomor urut 3 ini dianggap sebagai pencerminan keberagaman masyarakat. Kedua, Ganjar Mahfud merupakan kandidat kepemimpinan yang mampu memberi kesempatan pembangunan dan kemasyarakatan. Ketiga, Ganjar Mahfud memiliki integritas pribadi yang kuat. Keempat, Ganjar Mahfud memiliki rekam jejak yang baik selama menjabat dan keduanya berproses secara kaderisasi sebagai putra bangsa untuk memimpin negeri. Oh ya, karena optimisme kita bangun terus-menerus dan semua sudah punya kesadaran, bahkan masyarakat juga sudah tahu apa-apa yang menjadi track record masing-masing termasuk programnya. Maka hari ini kami hadir untuk kemudian bisa merespon persoalan-persoalan yang selama ini atau barangkali pada pemilu tidak bisa merespon. Dan kawan-kawan dari TPD sudah menyiapkan beberapa isu dan strateginya. Selain itu, Ganjar Mahfud dianggap sosok yang dapat mempresentasikan kalangan nasionalis dan religius Indonesia. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berharap semangat para alumni HMI dan Muslimin Indonesia tak berhenti pada deklarasi karena tantangan yang harus dihadapi jelang pemilu 2024. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Irfan Hardiansyah, Hoirudin, iNews melaporkan. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye dengan mendatangi pasar tradisional di Karawang. Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkampanye di kota Tangerang dengan membagikan susu gratis. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews Malam. Saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Kedatangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Pasar Baru, Karawang, Senin pagi disambut para pedagang dan juga pembeli. Didampingi sejumlah petinggi partai koalisi, Anies berdialog dengan para pembeli dan para pedagang. Mereka mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok yang beberapa pekan terakhir mengalami kenaikan signifikan. Harga-harga kebutuhan pokok inilah yang menjadi prioritas kami untuk diselesaikan sesegera mungkin. Dalam 100 hari pertama, kita akan menyiapkan tim untuk langsung bekerja, memotong